Film dibuka di Yogyaprem, planetnya para predator. Predator sendiri merupakan spesies asing yang suka memburu makhluk lain seperti manusia dan yang lain sebagai ajang olahraga maupun kehormatan. Terlihat dua saudara predator yang bernama Dek dan Kwai sedang duel di dalam sebuah goa. Namun kemampuan Dek belum sehebat kakaknya yaitu Kwai, sehingga membuat Kwai dengan mudah menjatuhkan Dek ke jurang sampai ia kehilangan helmnya. Setelah itu, Dek dan Kwai pergi ke pesawatnya, di mana Dek mengaku kalau ia ingin sekali membuktikan ke para predator lain kalau ia sekuat kakak dan juga ayahnya. Kwai kemudian menunjukkan ke Dek kalau ada sebuah planet mati yang dinamai Gena, di mana ada makhluk yang tak terkalahkan yaitu Kleist. Bahkan ayah mereka saja kewalahan untuk melawannya. Maka dari itu, Dek berniat untuk mengalahkan Kleist dan menjadikannya sebagai trofi. Sehingga para klan percaya kalau Dek sekuat Kwai dan juga ayahnya. Bersamaan dengan itu, sang ayah yang merupakan pemimpin bernama Johor baru saja pulang dari perburuannya. Meskipun Dek menyambut ayahnya dengan rasa penuh hormat, namun Enjor terlihat tidak suka dengan Dek karena dianggap paling lemah di antara para klannya. Selain itu, ukuran tubuh Dek juga paling kecil di antara yang lain serta tak mendapatkan cukup banyak buruan. Tapi di situ Kwai berusaha membela adiknya dan mengatakan kalau Dek akan pergi ke planet Gena untuk mengalahkan Kleist. Namun, Enjor tak percaya kalau Dek akan membawa Kleist sebagai trofinya. Jadi Enjor pun menyuruh Kwai agar membunuh Dek saja. Enjor kemudian mengeluarkan senjatanya untuk mengikat Dek. Dengan begitu Kwai bisa memenggalnya. Kwai pun bersiap dengan pedangnya dan hendak mengayunkannya ke tubuh Dek. Namun alih-alih memenggal kelapa adiknya, Kwai malah melepaskan adiknya dan mengaktifkan alatnya sehingga menarik Dek ke dalam pesawat. Sedangkan Kwai sebisa mungkin melawan Enjor. Namun kemampuan bertarung Enjor sudah tak ragukan lagi. Si Enjor lalu memotong tangan Kwai sehingga membuat Kwai kehilangan banyak darah. Tapi tak cukup di situ saja, Enjor juga menikam Kwai dari belakang. Kwai pun menghentikan pesawatnya dan mengirim Dek ke planet Gena. Sebelum akhirnya Enjor membunuh Kwai. Singkat cerita, Dek kemudian melakukan pendaratan darurat di planet Gena. Ia lalu meluncurkan potnya, tetapi di saat itulah makhluk bersayap pemakan daging yang disebut Kelus muncul dan menabrak Dek hingga membuatnya nyusruk di hutan. Setelah dirinya menginjakkan kaki di Gena, Dek pun mulai menyiapkan senjatanya untuk memburu Kleist. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari balik semak-semak yang ternyata adalah tanaman merambat hidup dan mencoba untuk menangkap Dek. Meskipun Dek sudah melawannya menggunakan alat-alatnya, namun tanaman itu muncul lebih banyak hingga membuat Dek kewalahan. Sampai akhirnya, Dek menggunakan pedangnya dengan cukup baik untuk memotong tumbuh-tumbuhan monster tersebut. Dek lalu menggunakan salah satu tanaman itu untuk naik ke bebatuan tinggi dan pergi dari hutan tersebut. Dek kemudian lanjut ke tepi sungai untuk membersihkan lukanya. Di situ ia menemukan ulat kecil yang bisa meledak saat merasa terancam. Selang tak lama, Dek melanjutkan perjalanannya dan tiba di tempat yang penuh dengan tumbuhan yang jika tersenggol akan meledak dan bisa membuat kita lumpuh. Bersamaan dengan itu, Dek melihat humanoid bahan sintetis ciptaan Weyland-Yutani Corporation yang dinamai Tia. Tia kemudian menyesuaikan bahasanya dengan bahasa Yutja agar Dek paham. Di saat itulah Kelus terlihat terbang di atas Dek sambil menunggu Dek lumpuh oleh tanaman di sekitarnya. Alhasil Tia pun menawarkan untuk menolongnya, tapi Dek harus melemparkan senjatanya karena Tia kini terjebak di pepohonan. Awalnya Dek berpikir kalau ia tak membutuhkan pertolongan Tia,
Tapi saat Kelus mulai menjatuhkan bebatuan agar tanaman itu meledak dan mengenai Deck, Deck akhirnya melemparkan senjatanya ke Tia. Dan seketika Tia pun langsung membebaskan dirinya dan melompat ke Kelus lalu membunuhnya sebelum makhluk itu menyerang Deck. Beberapa saat kemudian, Deck terbangun dari pingsannya dan Tia juga sudah mengobati Deck dari kelumpuhan menggunakan obat penawar buatannya. Tia lalu meminta tolong ke Deck untuk mengangkatnya karena ia kini tak memiliki kaki setelah pertempurannya dengan Kelis. Jadi ternyata Tia ini merupakan robot yang dikirim perusahaan Weyland-Yutani untuk melakukan penelitian di planet Gena. Karena jika mereka mengirim manusia, sudah pasti tak bisa bertahan hidup di planet mengerikan ini. Tia juga menjelaskan kalau sebelumnya sudah banyak para Yoja yang menginjakkan kaki di planet ini, tapi mereka semua tak selamat. Maka dari itu, Tia yang tahu keberadaan Kelis pun mengajak Deck untuk kerjasama, di mana Tia akan membantu Deck menunjukkan jalan menuju sarang Kelis. Jika sesamanya di sana, Deck harus mengalahkan Kelis dan dengan begitu Tia bisa mengambil kakinya kembali. Awalnya Deck menolak karena seorang Yautja tak membutuhkan bantuan orang lain untuk memenangkan trofinya. Namun Tia meyakinkannya kalau ia bisa berguna dan bisa menjadikan alat untuk mendapatkan Kelis. Karena alat navigasi Deck rusak, alhasil Deck pun sepakat untuk membawa Tia bersamanya sebagai alat, karena Tia lebih mengenal planet ini. Deck kemudian mencangking Tia sambil berjalan menyusuri planet tersebut. Selama perjalanan, Tia terus mengajak Deck mengobrol. Namun, Deck terlihat cuek dan tak menjawab satupun pertanyaannya. Lalu saat keduanya melewati sungai, mereka mendapat serangan terus-terusan dari lintah yang menempel di batuan. Alhasil Tia pun melemparkan beberapa alat yang ia tangkap untuk menarik perhatian mereka. Dengan begitu, Deck dan Tia bisa melewati sungainya. Tia lalu mengungkapkan kalau ia sudah mempelajari organisme makhluk hidup di planet ini. Jadi ia tahu bagaimana mengatasi makhluk-makhluk buas di planet tersebut. Setelah berjalan cukup lama, Deck membuat tali menggunakan ranting-ranting pohon untuk mengikat Tia di belakangnya. Singkat cerita, saat malam tiba, keduanya beristirahat di dalam goa, di mana Tia bercerita kalau ia serta timnya dikirim ke planet ini 2 tahun yang lalu dan membangun pangkalan. Namun mereka diserang oleh Kelis sehingga Tia terpisah dengan timnya. Meskipun begitu, Tia berharap kalau rekan setimnya yaitu Tessa masih selamat dan akan datang menyelamatkannya. Tia dan Tessa memang diciptakan dengan wujud yang sama untuk bekerja sama. Tia ditugaskan bekerja di lab sedangkan Tessa di lapangan. Sementara itu di tempat lain, Tessa memang masih selamat meski ada beberapa kerusakan. Tessa lalu dibawa ke lab untuk diperbaiki dan dihidupkan kembali. Mereka juga melihat memori Tessa selama di planet Gena saat melawan Kelis. Dan karena misinya belum selesai, jadi Tessa ditugaskan kembali untuk mendapatkan spesimen XX0522. Tessa juga diperingatkan oleh adanya ancaman baru di Gena, yaitu berupa Yoja. Kita kembali lagi ke Deck yang lapar, jadi ia berniat untuk memburu bison. Tapi untuk mencapai ke bison itu, Deck harus melewati rumput tajam yang tentunya bisa melukai kulit Deck. Di waktu yang sama, makhluk kecil sejenis monyet dengan kulit tebal muncul dan memamerkan keahliannya mengejar bison sambil melewati rumput tajam tanpa terluka. Melihat hal itu, Deck pun tak mau kalah. Ia lalu mengejar bison itu dengan melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Namun di dalam kejar-kejaran, makhluk monyet itu sepertinya tak ramah dan mulai saling serang dengan Deck. Bersamaan dengan itu, salah satu bison muncul dari kejauhan dan hampir menubruk mereka. Jadi Deck pun melemparkan pedangnya dan kemudian membelah bison itu menjadi 2. Melihat kejadian ini, monyet kecil itu pun terkesan dengan aksi Deck. Selang tak lama, Deck dan Tia lalu ditangkap oleh serangga Luna berukuran besar yang siap melahap keduanya. Tapi untungnya, monyet kecil itu segera melompat ke mulut serangga tersebut, sehingga saat serangga Luna menggigit tubuh si monyet itu, giginya langsung rompol karena kulit si monyet keras. Dengan begitu, serangga pun melepehkan Deck serta Tia dan mereka pun segera kabur dari serangga tersebut. Namun serangga Luna masih mengejar mereka, jadi si monyet memancingnya agar menjauh. Sedangkan Deck merobohkan pohon besar untuk dijadikan sebagai pijakan. Kemudian ia mendarat di atas serangga Luna.
Setelah itu, ia lanjut menggunakan pedangnya untuk menikam serangga Luna hingga tak berdaya. Di sisi lain, Tessa serta timnya tiba di Gena dan menemukan puing-puing pot milik Deck. Disitulah Tessa dan yang lainnya juga diserang oleh tanaman merambat hidup. Tapi mereka langsung garcep menggunakan senjatanya untuk membakar tanaman-tanaman tersebut. Di samping itu, terlihat kalau monyet kecil terus mengikuti Deck dan Tia. Jadi Tia pun membiarkannya bergabung dengan mereka dan memberinya nama Bud. Bud juga meludahi Deck sebagai tanda kalau Deck kini sebagian dari klannya. Mereka lalu mulai curhat, di mana Deck mengungkapkan kalau ia sedang berduka karena saudaranya yaitu Kuai yang dibunuh oleh ayahnya. Maka dari itu, Deck berusaha memburu Kelis untuk membuktikan kalau ia tak lemah. Sedang Tia ikut dengan Deck agar menemukan kakinya dan berusaha untuk mencari keberadaan Tessa. Sementara itu, Tessa menemukan pesawat Deck dan masuk ke dalamnya, di mana ia menemukan beberapa senjata milik Deck. Di pagi harinya, Deck bersiap untuk pergi, namun Tia menolak untuk pergi sebelum Bud bangun. Meskipun begitu, Deck tak peduli dan melanjutkan perjalanannya sambil membawa Tia. Setelah berjalan cukup jauh, keduanya lalu berhenti di dekat air terjun, di mana Deck menemukan gigi Kelis. Deck pun yakin kalau air terjun itu adalah tempat Kelis minum. Akan tetapi, Tia terlihat murung karena mereka meninggalkan Bud begitu saja. Sampai akhirnya Tia menanyakan alasan ayah Deck membunuh Kuai. Jadi Deck pun mengatakan kalau Kuai dibunuh karena membelanya yang selalu dianggap lemah oleh para Yautja yang lain. Cerita itu mengingatkan Tia dengan serigala, yang mana alfa dari serigala lebih memilih untuk melindungi kawanannya daripada membunuh atau berburu. Tak lama kemudian mereka melanjutkan perjalanannya dan sampai di sarang Kelis, tempat mereka melihat ratusan mayat. Di situ mereka juga menemukan kaki Tia, jadi ia pun langsung melakukan proses penyambungan kembali. Hal ini pun membuat Deck semangat untuk memburu Kelis. Namun Tia merusak mood Deck dengan mengungkapkan kalau ia sudah mengontak Tessa dan sebentar lagi Tessa serta timnya akan tiba. Maka dari itu Tia meminta Deck agar cepat-cepat pergi dari tempat itu karena misi perusahaan Weyland-Yutani adalah menangkap makhluk XX0522 atau Kelis. Mengetahui hal itu, Deck pun marah besar karena ternyata Tia juga menginginkan mangsanya. Deck lalu menemukan bensin dan mulai membakar pangkalan yang akhirnya memicu suara ledakan yang menarik perhatian Kelis. Melihat Kelis di depannya, Deck pun bersiap untuk pertarungan monster mengerikan itu. Pertempuran sengit akhirnya terjadi antara Deck dan Kelis. Di awal pertarungan, Kelis yang amat kuat mampu melempar Deck dengan mudah. Deck pun menggunakan pedangnya untuk melukai perut bagian bawah Kelis. Mengetahui kalau Deck sedang kewalahan, Tia pun menunda pemangsangan kakinya dan bergabung dalam pertempuran untuk menembaki Kelis, sehingga memberi Deck waktu agar menyangkutkan rantai ke tubuh Kelis. Setelah Kelis tak bisa bergerak bebas, Deck kemudian melompat dari belakang dan memenggal kelapa Kelis menggunakan pedangnya. Namun, itu bukan akhir dari kemenangan Deck, karena ternyata dengan waktu yang singkat, Kelis mampu beregenerasi dan menyerang Deck lagi. Saat Kelis menerkam Deck ke tanah, tiba-tiba Tessa dan timnya datang, di mana Tessa melemparkan senjata yang ditemukan di pesawat Deck yang mampu membekukan Kelis maupun Deck. Dengan begitu, Tessa pun menangkap keduanya. Selang tak lama, Deck kemudian terbangun dengan keadaan diikat oleh Tessa, sedangkan Tia berada di bawah kendali Tessa. Tessa lalu mulai memindai pikiran Deck untuk mencari alasan kedatangan Deck ke Gena, namun ia tak menemukan apapun. Karena Deck terus memberontak, jadi Tessa pun menyuntikkan suatu zat ke tubuh Deck. Tak hanya itu saja, Tessa juga menggunakan alat untuk memasuki otak Deck dan mengambil sampel untuk penelitiannya. Tia yang tak tega melihat Deck pun membujuk Tessa agar melepaskan Deck dan mengambil senjatanya saja, karena Yautja bukanlah tujuan mereka. Namun Tessa tak mau berhenti, sehingga Tia terpaksa mematikan mesinnya.
Tessa lalu memberitahu ke Tia kalau mereka diciptakan dengan emosi agar bisa menjelajah dan mengeksploitasi makhluk-makhluk di planet yang berbeda. Tapi Tia menegaskan kalau Dek berbeda, karena ia masih memiliki rasa peduli untuk membantu Tia, layaknya seperti Tessa yang datang kembali untuk menyelamatkan Tia. Namun, Tessa mengungkapkan kalau ia datang kembali bukan untuk menyelamatkan Tia, melainkan karena ingin menyelesaikan misi mendapatkan Kelis. Seperti halnya para Yoja, Tessa juga akan menyingkirkan timnya yang lemah karena akan mempersulit misi mereka. Dan yang dimaksud adalah Tia yang sudah banyak kerusakan. Jadi Tessa pun memintakan anak buahnya untuk mengunci Tia. Lalu saat salah satu anak buahnya masuk, ia terlihat tertarik dengan senjata milik Dek. Alhasil Dek pun memberitahu kalau itu adalah peta. Dan untuk melihatnya, pria itu harus membukanya lalu melihat ke dalamnya. Tapi ternyata itu jebakan, karena itu adalah alat yang bisa meledak sehingga memungkinkan Tia membebaskan Dek. Tia juga membuka gerbang kendaraan dan menyuruh Dek untuk melarikan diri dengan menjatuhkan dirinya ke dalam air. Sementara itu, Tia dan Tessa kembali ke pangkalan Weyland Yutani, sedangkan Dek pergi ke pesawatnya untuk mengobati luka-lukanya. Namun ia masih marah karena merasa dikhianati. Bersamaan dengan itu, Dek menemukan baju siram milik Kuai yang memiliki simbol serigala dan menginspirasi Dek untuk bangkit lagi. Dek pun mulai mengumpulkan tanaman maupun makhluk hidup yang ada di Gena untuk dijadikan sebagai senjata baru. Lalu, saat ia menelusuri tempat itu lagi, Dek menemukan darah Kelis serta anak Kelis yang menangisi induknya. Dan ternyata, anak Kelis adalah Bat. Selain itu, Dek juga menemukan kaki Tia dan membawanya bersamanya. Di pangkalan Weyland, Tia dikunci di sebuah kotak. Bersamaan dengan itu, Dek lalu tiba dan melemparkan senjata alami yang tadi dikumpulkan untuk mengalahkan prajurit sintetisnya Weyland. Dek kemudian mengaktifkan kembali kaki mekanis Tia dari jarak jauh untuk mengalihkan perhatian para prajurit sintetis. Dek lalu membunuh para prajurit satu persatu, sementara Bat juga membantu menjatuhkan banyak prajurit. Di samping itu, Tessa berkomunikasi dengan sistemnya yang disebut sebagai Mother. Tessa berbohong kalau Yoja yang ia temui sudah mati, sehingga Mother mengeklaim kalau Yoja itu bukan lagi ancaman bagi mereka. Company will be pleased. Di sisi lain, pertempuran Dek dengan prajurit sintetis terus berlanjut. Sementara kaki Tia berhasil menemukan tubuh Tia dan melepaskannya. Tapi di waktu yang sama, dua prajurit lain muncul, sehingga membuat Tia kembali pura-pura mati. Lalu saat prajurit itu mulai mendekat ke Tia, Tia serta kakinya mulai melakukan serangan tak terduga dan berhasil membunuh dua prajurit tersebut. Good job. Kini Tessa bersiap untuk memulai eksperimennya pada Kelis. Sedangkan Dek dan Bat menjemput Tia yang tentunya membuat Tia terharu karena Dek masih peduli dengannya. Tia pun mengajak Dek dan Bat agar cepat-cepat pergi dari tempat itu. Namun Dek menolak karena Kelis yang mereka tangkap adalah ibu dari Bat. Dek lalu menyembunyikan alarm darurat sehingga membuat Tessa dan para prajurit lain mulai berkumpul untuk mencari sumber bahaya. Dengan begitu, Tia dan Bat bisa melepaskan Kelis. Dengan menggunakan senjata-senjata alaminya, Dek mampu membuat mundur para prajurit sintetis. Sedangkan Tessa muncul menggunakan kendaraan berat dan melakukan serangan berturut-turut ke Dek. Kini Tia hanya punya waktu 20 menit sebelum mereka menggunakan Kelis untuk eksperimennya. Tia pun mencoba menggunakan matanya untuk mengakses ke sistem kendali, tetapi tetap gagal. Sampai akhirnya muncullah salah satu prajurit sintetis. Namun Tia berhasil melumpuhkannya dan mengambil mata si prajurit untuk mengakses sistem dan melepaskan Kelis. We need his eyes. Kita kembali lagi ke Dek yang bersembunyi dan mencoba menyusun strategi.
Lalu saat Tessa mencarinya, Deck langsung menyergapnya dari atas sambil bergelantungan pada kendaraan Tessa. Sampai akhirnya, Kelis berhasil melepaskan diri dan kemudian menyerang Tessa. Sedangkan Deck segera turun dan merusak kabel-kabel kendaraan. Tessa pun berusaha melakukan perlawanan dengan melemparkan bom beku ke Kelis, tetapi Deck melindungi Kelis. Kelis pun menjadi semakin marah dan kemudian menghancurkan kendaraan tersebut. Setelah itu, ia pun memakan Tessa. Kini Kelis akhirnya berkumpul kembali dengan Bud. Kelis lalu mendekati Deck seolah-olah ingin menyampaikan terima kasihnya karena sudah menyelamatkan Bud. Akan tetapi tiba-tiba Kelis bergerak dengan aneh dan perlahan membeku sebelum akhirnya meledak. Ternyata ia terkena bom beku yang ada pada Tessa. Bud yang melihat ini pun hancur menyaksikan ibunya meninggal. Lalu saat Tessa mengarahkan lasernya ke arah Tia, berniat untuk membunuhnya, tiba-tiba Deck menyerang Tessa terlebih dahulu dari belakang dan membunuh Tessa. Sedangkan Bud membalaskan dendam ibunya dengan mengambil kelapa Tessa. Setelah kejadian itu, Deck langsung memeluk Bud dan mereka kembali ke Yodja Prime. Singkat cerita, sesampainya di Yodja Prime, Deck menghadap ke ayahnya dan mengungkapkan kalau ia sudah menyelesaikan perburuannya. Dan sekarang ia ingin mengambil jubah ayahnya sambil menyerahkan trofi buruannya, yaitu tengkorak milik Tessa. Melihat trofi anaknya yang kecil itu, Jor pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Deck. Tapi tentu saja Deck tak tinggal diam. Ia melakukan serangan balik dan berhasil membantai mereka dalam waktu yang singkat. Kini pertempuran antara anak dan ayah pun dimulai, di mana di awal duel, Jor berhasil melemparkan Deck cukup jauh. Jor juga menggunakan jubah invisible-nya untuk melakukan serangan secara sembunyi. Tetapi, Deck yang kini sudah berani dan kuat mental punya ide untuk menyalakan mesin pesawatnya sehingga debu mulai berterbangan dan memperlihatkan keberadaan ayahnya. Hingga akhirnya, Deck mengikat tubuh sang ayah dan kemudian membuka helmnya. Jor pun kini mengakui kemampuan Deck dan menyuruhnya untuk menggantikannya memimpin klan Yodja. Namun Deck menolak karena ia sekarang sudah punya klan sendiri. Di saat itulah Bud yang kini sudah tumbuh besar muncul di belakang Jor dan memakan kelapanya. Deck kemudian mengambil jubah milik sang ayah dan kini menandakan kalau dirinya adalah Yodja sejati. Film pun ditutup dengan mendaratnya sebuah pesawat luar angkasa yang ternyata milik ibu Deck, di mana Deck, Tia, dan Bud akan melawan emaknya Deck. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Predator Badlands. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya buatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.